Baik pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita bagaimana agar kita mudah untuk menghafal Al-Qur'an. Langkah selanjutnya adalah diperlukan guru yang membimbing kita. Menghafal tidak boleh sendirian, tapi kita perlu bimbingan ustadz atau ustazah yang mendampingi kita. Setidaknya nanti setoran. Jadi apa yang kita hafal itu kita setorkan kepada guru kita, kepada ustadz, kepada ustazah kita. Ada pendamping, ada guru. Bahkan dalam hafal Al-Quran dikenal dengan istilah sanad, ya, ketersambungan dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir nanti kita praktek sekaligus adalah bagaimana memilih metode yang cocok, ya, karena menghafal itu banyak cara, banyak pendekatan. Saya dulu pernah mempraktekkan kepada anak kami, ya, anaknya satu orang ada berbeda pendekatannya, ya. Ketika putra kami ini senangnya itu senang mendengar, ya sudah diperdengarkan. Tapi yang lain dia senang melihat, membaca gini. Maka saya tempelkan itu kopian mushaf, ditaruh di samping tempat tidur. Jadi mau tidur itu dia melihat begini, ya, melihat mushaf dan dia baca nun wal qalami wama yasturun, baca. Nanti bangun dia melihat lagi, dan ternyata itu mempercepat dan selalu mengingatkan. Bisa dipraktikkan misalkan yang sudah bisa baca tentunya dengan menempelkan mushaf di dinding, atau bahkan mungkin kalau kita sering bepergian mungkin di dalam mobil, ya, kalau memang kita menghafalnya itu dari melihat. Tapi ada yang tidak, tapi dengan mendengar, senangnya mendengar. Jadi adiknya, anak saya, anak ketiga itu seringnya mendengar kakaknya menghafal, mendengar ibunya menghafal, akhirnya dia ikut, ya. Jadi ini pendekatannya tentu saja berbeda. Dan salah satu langkah agar kita bagi yang belum bisa membaca Al-Quran tapi ingin menghafal, maka ada metode, yaitu dengan ditalkinkan, metode talkin, ya. Metode talkin itu ada metode bagaimana mentalkinkan, mencontohkan bacaan Al-Quran kemudian diikuti. Kalau kita misalkan mengajarkan Fatihah kepada anak-anak kita, nah ayo baca Fatihah, anak kecil itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu berat, ya, baru alhamdulillah dia udah lari. Tapi kalau kita potong, ya, satu kalimah demi kalimah. Nah, ayo ikuti Abi, ikuti Umi. Alhamdu. Itu aja kalimat, diulang-ulang. Ini dipraktekkan sama istri saya sambil mengantarkan ke sekolah, itu dibacakan nih Al-Qari'ah, dan seterusnya. Itu diulang aja berapa kali baru nanti disambungkan. Ini berarti mentalkinkan. Ini berlaku kepada siapa saja, anak-anak, dewasa, orang tua, lansia, insya Allah bisa dengan metode seperti ini. Karena memang yang diajarkan dulu Rasulullah itu membacakan Al-Quran kepada sahabat. Tentu polanya nanti berapa kali pengulangan. Kalau satu ayat kita nggak bisa langsung menghafal, ya mungkin kita perlu dipotong-potong seperti tadi. Alhamdulillah. Nah, terus baru diulang-ulang. Lillahi. Berapa kali? Ya, sampai hafal. Bisa 5, 7, 10, tergantung siapa yang ditakdirkan sudah hafal atau belum. Ya, baru lillahi, baru disambung Rabbil Alamin. Itu diulang, baru nanti 3 ayat itu diulang sekaligus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang lagi. Nah, itu akan ringan. Tapi kalau kita langsung satu ayat sekaligus, berat. Akhirnya kadang anak kita malas, ya. Kita coba praktekkan ini, kita menghafal surat yang pendek saja. Di surat Ar-Rahman, bagaimana metode talqin ini bisa dipraktekkan oleh ayah, bunda, para pemirsa TV One kepada
putra-putrinya dengan pola seperti ini ya. Saya berikan contoh ya, misalkan surat Ar-Rahman, awal surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ta'awudz bisa nanti diulang-ulang sekian kali ya untuk menghasilkan bacaan yang tepat. Ya, tentu saja banyak masing-masing kita hafal, tapi mungkin aspek bacaannya perlu diluruskan, maka perlu juga pengulangan agar mendengarkan secara baik dan benar dan bisa mencontoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu juga bismillah bisa diulang-ulang. Terkadang sudah bisa membaca basmalah tapi kadang panjang pendeknya sering kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatannya benar tapi sebenarnya salah, kepanjangan. Jadi 2 harokat saja. Nah, maka dengan kita talqinkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang-ulang. Jadi apa yang tadi terbiasa salah, Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya. Jadi kepanjangan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita ulang-ulang. Nah, kita coba ayat pertama. Ar-Rahman. Kita ulang lagi. Ar-Rahman. 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 Kami mencoba dengan 7 kali pengulangan rata-rata orang yang sudah lancar baca Al-Quran dia bisa hafal dengan 7 kali pengulangan. Ayat berikutnya nanti boleh 5, boleh 7, boleh 10, silakan. Nanti ada ayat-ayat tertentu yang mungkin kita perlu pengulangnya lebih banyak lagi, misalkan lafadznya kurang familiar di telinga dan lidah kita, maka itu perlu pengulangan yang lebih banyak. Ayat kedua, Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Nah, ini diulang sekian kali. Ya. Baru nanti disambung Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Sekian kali. Kita lanjutkan lagi. Khalaqal insan. Diberlakukan seperti ayat yang sama. Allamahul bayan. Sama, diulang kemudian disambung lagi. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Diulang baru nanti 4 itu Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Nah, begitu seterusnya, insya Allah akan mudah bagi kita dan juga anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Ini salah satu pendekatan yang kami sebut dengan metode talqin atau ngaji metal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa TV One dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min hamalatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.